Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Bu Nur? Alhamdulillah baik sekali. Dari kemarin kita hujan terus ya Pak. Akhirnya dari kemarin sempat rencana saya sudah dibuat agak tertunda dan sekarang suasana cerah, jadi menambah semangat saya untuk hari ini Pak. Alhamdulillah kita tadi sudah melaksanakan UNBK dengan baik dan lancar, gitu. Iya, itu salah satu yang membuat kita menjadi tambah semangat lagi. Alhamdulillah Bu. Bu, ini saya itu ada maksud dan keperluan kepada Ibu, bahwasanya saya ini ingin melakukan kegiatan observasi kepada Ibu, di mana kegiatan ini itu untuk menunjang supervisi yang mana untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di kelas, seperti itu. Nah, kenapa harus melakukan kegiatan pra-supervisi seperti yang sedang dilakukan ini? Karena sebagai persiapan awal Bu, untuk sebelum itu melakukan proses pembelajaran tersebut, agar Ibu lebih siap dan percaya diri, sehingga nanti ketika pembelajaran berlangsung di kelas, Ibu bisa memberikan yang terbaik untuk peserta di kelas. Oke, baik Pak. Malah saya suka sekali ketika ada teman yang ingin mengobservasi kegiatan pembelajaran di kelas. Dari kegiatan itu saya bisa melihat nanti kekurangan saya apa yang perlu saya perbaiki, dan hal-hal apa yang harus saya pertahankan. Jadi itu bermanfaat juga untuk saya Pak. Nanti saya juga akan senang jika setelah proses pembelajaran, observasi pembelajaran yang Bapak lakukan, Bapak juga akan memberikan umpan balik kepada saya. Seperti itu Pak. Jadi saya sangat senang, saya sangat menerima dengan tangan terbuka. Alhamdulillah Bu, respon dari Ibu sangat positif sekali, mendukung apa yang saya lakukan. Semoga apa yang kita rencanakan nanti diberikan kemudahan ya Bu. Ngomong-ngomong, Bu mau izin, Ibu ini mau mengambil kelas berapa nanti? Untuk kegiatan observasi ini saya tetap di kelas saya aja ya Pak ya. Kelas 5. Kalau kelas 5 kan sekalian saya pembelajaran, dan itu lebih pas lagi kayaknya untuk kelas 5 daripada saya nanti ke kelas yang lain, kan kurang lebih baik di kelas saya sesuai dengan materi pembelajaran di kelas saya juga Pak. Kalian jadwal mengajar. Iya seperti itu. Nah, mohon maaf, kira-kira mapel apa yang diangkat untuk kegiatan tersebut ini? Iya, untuk observasi ini saya ingin rencananya saya ingin mengajar mapel IPAS Pak. Oh, seperti itu. Iya, mapel IPAS itu kan lebih kompleks, kadang anak butuh perhatian yang lebih lagi untuk bisa memahami materi dari mapel tersebut. Bagus sekali ini. Ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin saya tujukan ke Ibu. Boleh kan Bu ya? Boleh sekali Pak, monggo. Baik Bu, saya itu Bu, ingin tahu tujuan yang ingin Ibu capai dalam kegiatan supervisi nanti itu apa, tujuan pembelajarannya Bu? Oh iya, rencananya tujuan dari pembelajaran yang saya akan lakukan ini berarti minggu besok Pak. Oh iya, siap. Itu IPAS itu sampai pada sistem pernapasan pada manusia. Jadi tujuannya adalah siswa dapat memahami dan juga dapat mengidentifikasi sistem organ pernapasan manusia melalui diskusi dan juga melalui percobaan sederhana yang akan dilakukan oleh siswa itu. Oke, baik sekali, itu tujuannya sangat komprehensif. Kemudian
area pengembangan yang ingin Ibu capai itu di bagian yang mananya dari materi yang Ibu angkat tersebut? Untuk materi alat pernafasan itu rencananya saya ingin mengembangkan aspek pengetahuan sekaligus juga aspek keterampilan, Pak. Luar biasa. Iya. Terima kasih. Itu masih rencana, Pak. Oh, siap. Untuk pengetahuan, saya ingin siswa itu bisa mengidentifikasi, bisa mengerti fungsi dari masing-masing organ pernafasan itu sendiri. Untuk pembelajaran besok kita khususkan untuk organ pernafasan manusia, mulai dari hidung sampai dengan nanti organ yang ada di dalam paru-paru kita. Itu untuk aspek pengetahuannya, Pak. Dan untuk aspek keterampilannya, saya ingin siswa itu mampu melakukan diskusi, komunikasi, dan juga sisi kreativitas mereka. Nanti akan ada percobaan membuat alat percobaan sederhana itu kan nanti siswa yang akan membuat dan juga siswa yang akan melakukan percobaannya. Jadi di situ keterampilannya mungkin kreativitas dari anak itu sendiri, terus keterampilan anak dalam berdiskusi dengan teman-temannya dalam memecahkan masalah yang mereka akan pecahkan, seperti itu, Pak. Jadi area pengembangannya tadi yang sudah Ibu Nur sampaikan panjang lebar tadi, yang sangat komprehensif tadi tentang fungsi organ pernafasan manusia tadi, saya kaitkan kembali dengan rencana yang ingin Ibu terapkan di kelas dalam mengaplikasikan pembelajaran dengan tema tadi. Itu strateginya apa aja yang nanti akan digunakan oleh Ibu? Untuk strategi yang akan saya gunakan kan di kelas saya itu siswanya sangat beragam, tidak homogen. Jadi untuk rencananya biar saya bisa mengakomodasi kebutuhan dari semua siswa itu, saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu juga saya akan melakukan PSE di tengah-tengah proses pembelajaran. Diferensiasi yang saya pilih itu karena di kelas saya siswanya itu beragam. Ada yang mempunyai pengetahuan awal yang cukup banyak, sedang, ada yang kurang. Selain itu gaya belajar mereka juga beda-beda, Pak. Ada yang sukanya membaca anteng, kalau dikasih pelajaran itu anteng mereka bisa konsentrasi dengan bacaan-bacaan. Ada sebagian yang sukanya muter, jadi dia tidak bisa anteng ketika belajar itu. Kalau anteng itu dia aktif seperti itu. Iya, kinestetik, Pak, ya. Terus ada juga yang suka, dia akan lebih mudah diajari ketika menonton video belajar visual. Iya. Nah, untuk itu makanya saya mengambil diferensiasi untuk PSE ketika di tengah-tengah anak kegiatan pembelajaran kan kadang mereka kemerungsung, sudah tidak konsentrasi. Maka untuk mengembalikan konsentrasi anak, rencananya saya akan melakukan sosial pembelajaran dengan sistem stop. Betul sekali, Pak, dengan teknik stop agar mereka rileks pikirannya, terus bisa kembali berfokus dan bisa kembali ke dalam pembelajaran itu, sehingga tujuan pembelajaran yang sudah saya tetapkan di awal tadi bisa tercapai gitu, Pak. Jadi tidak hanya aspek pengetahuannya, tapi mental anak juga akan saya perhatikan, Pak, ya. Seperti itu. Oke, jadi Ibu menggunakan mode pembelajaran berdiferensiasi, strateginya itu diferensiasi disertai dengan KSE tadi, agar ada mindfulness atau kehadiran kembali. Kemudian ada pembagian dalam kelompok seperti itu. Iya, tetap ada, Pak, pembagian kelompok, karena kan tadi tujuan
tujuan pembelajaran saya melalui diskusi dan diskusi. percobaan itu kan Pak. Iya. Jadi nanti juga saya akan mengelompokkan anak tersebut berdasarkan kemampuannya. Dalam satu kelompok itu ada yang kemampuan lebih, sedang, dan kurang, dengan tujuan dari kelompok itu yang mempunyai kemampuan yang lebih bisa membimbing, menularkan kepada mereka yang kemampuannya masih kurang, perlu bimbingan seperti itu. Jadi iya agak ke tutor sebaya itu Pak. Iya. Berarti dari hal-hal tersebut mengerucut lagi model pembelajarannya itu berarti apa itu, menggunakan model apa itu? Model pembelajarannya apa ya Pak, kira-kira yang pas ya? Kalau discovery learning, mungkin discovery learning Pak ya. Oh seperti itu. Itu kalau discovery learning, jadi nanti siswa itu tidak yang aktif siswa berarti. Iya, saya tidak ingin ini disebut ini, tapi saya ingin anak-anak menemukan mengkonstruksikan pengetahuan mereka sehingga diharapkan lebih tertanam di pikiran mereka lebih lama itu, daripada saya memberikan pengetahuan anak menerima menghafalkan. Itu menurut saya discovery learning lebih pas banget. Lebih membekas dan bermakna ya. Iya, pembelajaran bermakna, betul sekali Pak. Apa namanya, dari model dan strategi yang telah disampaikan itu, apakah harapan yang ingin Ibu capai ke depannya? Harapan saya dalam pembelajaran nanti Pak, pembelajaran nanti siswa akan aktif semua di dalam kegiatan pembelajaran, karena tujuan pembelajaran nasional kita kan student learning student center Pak ya. Itu siswa yang aktif, guru sebagai fasilitator. Jadi saya mengharapkan nanti anak-anak didik saya dalam pembelajaran itu mereka aktif semua, tidak ada yang antem, tidak ada yang ketika diskusi tidak ada yang hanya nitip nama di LKPD itu Pak. Seperti itu, tujuannya adalah siswa itu aktif ketika mempelajari sesuatu, siswa aktif mengkonstruksikan informasi yang mereka terima itu. Nah, Ibu tadi sempat menyinggung terkait LKPD, berarti media apa yang sudah Ibu siapkan untuk pembelajaran besok itu? Ada video pembelajaran itu untuk memfasilitasi siswa yang gaya belajar visual. Terus ada infografis yang saya buat untuk dan bacaan untuk anak-anak yang apa itu yang visual. Iya. Yang visual. Enggak, visual kan tadi yang video itu Pak. Oh iya. Iya, anak-anak yang membaca itu anteng-anteng itu nanti itu. Terus dan kayak itu model pernapasan yang menggunakan botol itu loh Pak, dan apa balon itu itu juga nanti kita akan belajar membuat itu untuk memfasilitasi yang gaya kinestetik. Nah seperti itu Pak. Jadi ada juga LKPD ketika kelompok diskusi itu juga akan ada lembar kerja untuk siswa. Itu luar biasa sekali. Saya jadi semakin penasaran dan tidak sabar lagi. Nah, kira-kira mau dipraktekin kapan Bu? Minggu depan ketika jadwal IPAS itu hari Selasa. Hari Selasa atau hari Kamis? Bapak bisanya kapan? Kamu ikuti semua nanti. Kamis saja Pak ya. Siap. Iya. Biar lebih cepat Kamis ini. Siap nih. Jadi nanti seperti ini Bu. Jadi ketika Ibu melakukan pembelajaran di kelas sesuai jadwal Ibu di kelas 5 tadi, saya itu akan hadir datang ke kelas Ibu, kemudian saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu. Di situ saya nanti akan mengamati, mencatat hal-hal yang terjadi di kelas Ibu, kemudian
setelah kegiatan supervisi tadi, saya juga akan melakukan kegiatan pasca observasi seperti itu. Bagaimana, apakah Ibu setuju? Setuju, saya sangat setuju sekali. Memang setelah observasi saya mengharapkan ada pasca observasi, sehingga nanti saya bisa mengambil hal-hal baik dari kegiatan pasca observasi tersebut, Pak. Oke, jadi saya nggak mengganggu Ibu mungkin. Boten, Pak, malah saya dengan senang hati kalau ada yang mau observasi di kelas ini silahkan, monggo. Mungkin suatu saat juga saya akan meminta, Pak, meminta bantuan sama Pak Rudi, Pak. Momen pembelajaran saya diobservasi, minta tolong untuk ke kelas saya sebentar, mungkin juga saya akan seperti itu lain kali, Pak. Baik Bu, terima kasih atas kesediaan Ibu untuk saya repoti, saya ganggu pembelajaran di kelas. Kira-kira percakapan kita, kegiatan praobservasi kita cukupkan di sini. Nanti kedepannya ketika kegiatan supervisi saya berharap dapat berjalan dengan baik dan lancar, Bu. Iya, Pak, amin. Amin. Jadi saya mengaturkan banyak terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Pak. Kalau sudah selesai saya bisa kembali ke kelas ya, Pak. Siap-siap. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali, Bu. Terima kasih. Iya, monggo, Pak. Ibu.